Assalamualaikum, dilanjutkan lagi ya. Yang ketiga di sini adalah diseminasi inovasi. Diseminasi adalah suatu proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Contohnya, penyebaran inovasi, penggunaan pendekatan keterampilan proses. Setelah diadakan penelitian, ternyata pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa. Nah, selanjutnya hasil ini akan diseminasikan untuk menyebarkan cara baru tersebut. Berikutnya adalah B, proses keputusan inovasi. Apa itu proses keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, mengimplementasikan inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang diambilnya. Misalnya, kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga. Maka kita tahu apa yang akan dilakukan jika berolahraga dan apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat. Rapat dan olahraga tentulah bukan hal baru. Keputusan ini bukan keputusan inovasi. Akan tetapi, jika kita harus mengambil keputusan untuk mengganti pembelajaran dengan teacher center, dengan student center yang notabene student center ini adalah sesuatu hal yang baru, belum pernah dilakukan, maka inilah yang disebut sebagai keputusan inovasi. Kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktahuan dan masyarakat jadi berani mengambil keputusan. Proses keputusan inovasi pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge, kemudian tahap bujukan atau persuasion, tahap keputusan atau decision, tahap implementasi atau implementation, dan tahap konfirmasi atau confirmation. Yang pertama adalah tahap pengetahuan. Tahap saat seseorang ini menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi inovasi tersebut. Menyadari di sini bukan berarti memahami ya, melainkan membuka diri untuk mengetahui sesuatu hal yang baru ini. Yang kedua adalah tahap bujukan. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap sesuatu hal yang baru. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama adalah kognitifnya, pada tahap bujukan ini yang menjadi kegiatan mentalnya di sini adalah bidang afektifnya atau perasaannya. Yang ketiga adalah tahap keputusan. Tahap ini berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan mau menerima atau menolak inovasi. Ada 2 macam penolakan inovasi. Yang pertama yaitu penolakan aktif. Penolakan aktif di sini artinya penolakan inovasi setelah mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mencobanya terlebih dahulu, tetapi keputusan akhirnya yaitu menolak inovasi. Sedangkan yang kedua adalah penolakan pasif, artinya penolakan inovasi ini tanpa pertimbangan, dari awal sudah mantap untuk menolak suatu inovasi. Yang keempat adalah tahap implementasi. Pada tahap ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan menerima gagasan atau ide dibuktikan dengan praktek. Yang kelima, tahap konfirmasi. Tahap ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambil dan menarik kembali keputusannya jika diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Artinya dia tidak melanjutkan untuk melanjutkan inovasinya atau berhenti. Nah, tipe keputusan inovasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keputusan inovasi opsional. Di sini individu berperan sebagai pengambil keputusan. Nah, yang kedua adalah keputusan inovasi kolektif. Keputusan ini dibuat bersama dengan kesepakatan antar anggota. Misalnya, atas keputusan semua warga sekolah untuk tidak membeli LKS atau modul MGMP yang kemudian disahkan oleh rapat semua warga sekolah. Konsekuensinya, semua warga sekolah tersebut harus mentaati keputusan yang telah dibuat, walaupun mungkin secara pribadi masih ada beberapa individu yang masih bertentangan, tapi harus
tapi harus menerima semua hasil keputusan. Yang C adalah keputusan inovasi otoritas. Keputusan ini dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai wewenang, kekuasaan, atau kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Misalnya, seorang pimpinan daerah atau kepala sekolah yang menetapkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2020 semua siswa harus memakai seragam batik. Dengan demikian, semua siswa sebagai anggota sistem sosial di sekolah harus melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh sekolah. Nah, yang D adalah keputusan inovasi kontingensi atau kontingen. Artinya di sini keputusan dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Misalkan, di sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultasnya untuk melengkapi peralatan fakultas dengan komputer. Nah, ini adalah keputusan inovasi kontingensi. Biasanya didahului oleh keputusan sebelumnya. Sebelum ada keputusan lebih lanjut, tentu saja keputusan inovasi kontingensi ini tidak bisa dilakukan ya. Jadi kita dari keempat tipe keputusan inovasi ini beberapa sudah dilakukan di dunia pendidikan, ada juga di bagian tipe keputusan inovasi di luar pendidikan, tapi tiga tipe keputusan inovasi ini yang sering sekali dijumpai. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses inovasi pendidikan. Atan bisa lanjutkan di slide berikutnya.